Yang pertama yang perlu kita ketahui di sini adalah pengertian dari ekspektasi matematika. Ekspektasi matematika itu merupakan nilai rata-rata yang diharapkan dari suatu percobaan acak kalau percobaan itu dilakukan berkali-kali dalam jangka waktu yang panjang. Secara sederhana kita bisa bayangkan bahwa ekspektasi ini adalah rata-rata tertimbang dari semua kemungkinan hasil suatu variabel acak, di mana setiap hasil punya peluang atau probabilitasnya masing-masing. Jadi nilai harapan membantu kita memperkirakan hasil rata-rata yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan acak, misalnya seperti melempar dadu atau mengundi kartu. Selanjutnya, nilai harapan ini juga punya beberapa kegunaan penting. Pertama, nilai harapan digunakan untuk mengetahui rata-rata jangka panjang dari suatu percobaan acak. Jadi, kalau percobaannya dilakukan berkali-kali, kita bisa memperkirakan hasil rata-rata yang akan muncul. Kedua, nilai harapan dapat membantu kita menentukan keputusan yang paling optimal dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Misalnya, dalam dunia bisnis atau asuransi, nilai harapan dipakai untuk memilih strategi yang memberikan keuntungan terbesar secara rata-rata. Dan yang ketiga, nilai harapan juga berguna untuk memprediksi hasil yang paling mungkin terjadi dalam jangka panjang. Artinya, kita bisa memperkirakan kecenderungan hasil dari suatu percobaan atau kejadian acak berdasarkan peluangnya. Sekarang saya akan menjelaskan definisi tentang peubah acak. Peubah acak adalah sebuah fungsi yang menghubungkan setiap hasil dari suatu percobaan acak dengan bilangan real. Jadi setiap kemungkinan hasil dari ruang contoh, misalnya hasil pelemparan dadu atau koin, akan dipetakan ke dalam suatu nilai angka. Dengan kata lain, peubah acak membantu kita mengubah hasil acak menjadi nilai numerik supaya bisa dianalisis secara matematis. Misalnya untuk menghitung peluang, nilai harapan, atau varians. Selanjutnya adalah pengertian dari peubah acak. Peubah acak atau disebut juga variabel acak merupakan hasil suatu proses penyampaian acak atau eksperimen acak yang datanya kemudian dianalisis secara statistik. Dalam penulisan, peubah acak biasanya dinyatakan dengan huruf kapital seperti X, Y, atau Z. Sementara itu, nilai-nilai yang mungkin muncul dari peubah acak tersebut atau pengamatan yang diperoleh dari ruang sampel ditulis dengan huruf kecil seperti X, Y, atau Z. Jadi, secara sederhana, huruf besar menunjukkan peubahnya dan huruf kecil menunjukkan nilai hasil pengamatannya. Yang berikut ekspektasi untuk peubah acak. Yang pertama, ekspektasi untuk peubah acak diskrit. Peubah acak diskrit adalah variabel yang nilainya dapat dihitung, seperti jumlah mata dadu, jumlah kepala dalam pelemparan koin, atau jumlah produk yang cacat. Untuk suatu peubah acak diskrit X yang memiliki nilai-nilai X1, X2 sampai Xn, nah, nilai harapan dari X didefinisikan sebagai berikut. Ekspektasi X sama dengan X1 kali P kali X sama dengan X1 tambah X2 kali P kali X sama dengan X2 tambah Xn kali P kali X sama dengan Xn. Itu sigma I sama dengan 1 ke N X1 kali P kali X sama dengan XI. Dua, ekspektasi untuk peubah acak kontinu. Peubah acak kontinu adalah variabel yang nilainya berada dalam suatu interval atau tidak terhitung, seperti tinggi badan, waktu, atau berat badan. Karena jumlah nilainya tak terhingga, kita menggunakan integral untuk menghitung nilai harapannya, yaitu
Nilai harapan dari suatu perubahan acak kontinu X dengan fungsi kepadatan probabilitas Fx dirumuskan sebagai berikut. Ekspektasi X sama dengan integral min tak hingga sampai hingga X kali Fx dx. Nah, pada slide ini kita membahas contoh eksperimen dua uang logam yang dilempar 16 kali. Misalkan, variabel acak X menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul setiap kali lemparan. Jadi, X bisa bernilai 0, 1, atau 2. Dalam percobaan ini, hasil pengamatan menunjukkan bahwa sisi angka muncul 0 kali sebanyak 4 kali, muncul 1 kali sebanyak 7 kali, dan muncul 2 kali sebanyak 5 kali. Untuk mencari rata-rata banyaknya sisi angka yang muncul pada setiap lemparan, kita gunakan rumus nilai harapan, yaitu EX sama dengan 0 kali 4 tambah 1 kali 7 ditambah 2 kali 5 per 16. Hasilnya itu adalah 1,06. Artinya, secara rata-rata dalam setiap lemparan, dua uang logam akan muncul sekitar satu sisi angka. Secara umum, jika variabel acak X dengan fungsi peluang fxi sama dengan px sama dengan xi, maka nilai harapan atau ekspektasi dari X dapat ditulis sebagai EX sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikalikan dengan FXI. Artinya, setiap nilai kemungkinan dikalikan dengan peluang kemunculannya, lalu dijumlahkan. Dengan kata lain, ini adalah rata-rata teoritis dari sebuah percobaan acak. Nah, pada slide berikutnya itu ada contoh soal teoritis dua uang logam. Sekarang kita tinjau contoh yang sama, tapi secara ruang sampel untuk dua uang logam adalah S sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Kita hitung peluangnya itu yang pertama Px sama dengan 0, yaitu tidak ada sisi angka. Berarti hasilnya itu gambar-gambar, maka 1/4. Yang kedua Px sama dengan 1, yaitu satu sisi angka. Hasilnya itu ada angka gambar atau gambar angka, maka 2/4 sama dengan 1/2. Yang ketiga Px sama dengan 2, yaitu dua sisi angka, hasil angka-angka, maka 1/4. Dengan menggunakan rumus nilai harapan, X sama dengan 0 dikali dengan 1/4 tambah 1 kali 1/2 tambah 2 kali 1/4 sama dengan 1. Jadi rata-rata banyaknya sisi angka yang muncul dari uang logam adalah 1. Baik, untuk selanjutnya kita masuk dalam contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, sebuah dadu ada 6 sisi dilemparkan 1 kali. Tentukan nilai harapan dari angka yang muncul. Untuk penyelesaiannya, sudah diketahui S-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka peluang setiap angka pada dadu ada 1/6. Maka Fx-nya sama dengan 1/6 untuk nilai harapannya. Maka rumusnya, ekspektasi X sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai N dari X kali Fx sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 6
dari X dikali 1/6 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dibagi dengan 6 sama dengan 21/6 sama dengan 3,5. Selanjutnya kita masuk dalam contoh soal kedua. Untuk contoh soalnya tuh misalkan X adalah pipa acak dengan fungsi padat. Untuk fx-nya sama dengan 2 kali 1 kurang X lebih kecil 0 lebih kecil 1 dan 0 untuk X lainnya. Hitunglah nilai harapan Gx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 1. Untuk penyelesaiannya di sini sudah diketahui Gx-nya sama dengan 2x pangkat 2 tambah 1. Nah, di sini untuk untuk fx-nya itu sama dengan 2 kurang 2x untuk x lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 1. Dari integral 0 sampai 1 dikali 2 kurang 2x dx. Nah, ini terlihat bahwa ini adalah fungsi kepadatan peluang. Jadi untuk rumusnya ekspektasi Gx sama dengan integral minus tah hingga sampai tah hingga Gx fx dx. Nah, di sini karena fx hanya non-zero, maka x lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 1. Maka ekspektasi Gx sama dengan integral 0 sampai 1 dikali 2x pangkat 2 tambah 1 dikali 2 kurang 2x dx. Selanjutnya kita menyederhanakan integralnya. Di sini kita kalikan 2x pangkat 2 tambah 1 dengan 2 kurang 2x. Maka 2x pangkat 2 tambah 1 dikali dengan 2 kurang 2x sama dengan 2x pangkat 2 kali kurang 2 tambah 2x pangkat 2 dikali minus 2x tambah 1 kali 2 tambah 1 kali minus 2x sama dengan 4x kuadrat dikurang 4x pangkat 3 tambah 2 kurang 2x. Jadi integralnya menjadi integral 0 sampai 1 4x dikali 4x kuadrat kurang 4x pangkat 3 tambah 2 kurang 2x dx sama dengan 4x pangkat 3 per 3 dikurang x pangkat 4 tambah 2x kurang x kuadrat untuk batas bawahnya 0 dan untuk batas atasnya 1 sama dengan 4/3. Jadi nilai harapannya adalah